Jagat media sosial belakangan ini riuh oleh gelombang tuntutan dari kelompok yang kerap disebut sebagai Social Justice Warrior, SJW. Dengan tameng narasi mengatasnamakan rakyat Indonesia, para aktivis digital ini mengembangkan beberapa tuntutan ekstrim, seperti penghentian sementara atau moratorium hingga pembubaran total program makan bergizi gratis. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga menuntut pembubaran lembaga pelaksananya seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Isu yang digulirkan berkisar pada transparansi proses seleksi mitra, penunjukan langsung penyedia bahan makanan, hingga tuntutan pengusutan dugaan korupsi dalam tata kelola program. Prabowo sadari aja sih, nggak salah juga kan, namanya juga orang ya. Salah tuh nggak apa-apa, biasa rakyat juga menerima loh pengakuannya bahwa maaf ya rakyat, kalau MBG itu ternyata masalah. Nggak kuat nih. Jadi kalau kita stop aja nggak apa-apa, pasti rakyat iya setuju. Kayak ini ya Bu lagi. Betul. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa seseorang yang bukan dipilih oleh rakyat berbicara di forum publik mengatasnamakan rakyat? Fenomena ini merupakan potret nyata dari demokrasi yang bising, sebuah kondisi di mana ruang publik digital dipenuhi oleh distorsi informasi dan klaim sepihak, apalagi yang mengatasnamakan rakyat. Padahal, justru kepala negara yang memiliki legitimasi legal yang kokoh sebagai pengemban suara rakyat. Mandat resmi dieksekusi berdasarkan suara mayoritas rakyat dalam pemilu yang sah. Di sisi lain, SJW bergerak hanya bermodalkan legitimasi moral dari kelompoknya sendiri. Secara hukum dan politik, SJW tidak memiliki hak konstitusional untuk mengklaim diri sebagai representasi rakyat Indonesia. Ketika mereka menuntut pembubaran program pemenuhan gizi yang justru sangat dibutuhkan di berbagai daerah, maka sama saja mereka telah melakukan pembajakan narasi. Hak bersuara dalam demokrasi telah disalahgunakan menjadi klaim kepemilikan suara rakyat secara sepihak. Social Justice Warrior. Dengan mudah mereka mengatasnamakan rakyat. Bahwa yang mereka bicarakan dilegitimasi secara moral sebagai suara rakyat. Sementara politisi di sisi lain, politisi elected office pemerintah, kemudian dicap dan dilabel sebagai orang yang berhadapan-hadapan dan berseberangan dengan rakyat. Ini sebuah asumsi-asumsi instan yang sebenarnya jauh dari kebenaran. Terlebih, ada jurang pemisah yang lebar antara aktivis urban di media sosial dengan realitas di kalangan rakyat akar rumput. Di lini masa X dan Instagram, program MBG dipandang secara teoritis penuh kecurigaan dan dianggap sebagai pemborosan anggaran. Namun bagi jutaan keluarga di daerah, program ini adalah jawaban nyata atas kesulitan ekonomi dan pemenuhan gizi anak-anak mereka. Menuntut pembubaran lembaga seperti BGN dan SPPG di saat program baru berjalan dan sedang melakukan pembenahan internal adalah bentuk kritik prematur. Orang yang menjadi politisi, orang yang menjadi anggota DPR, orang yang menjadi bupati, wali kota, presiden, itu kan kalau kita mau jujur adalah orang yang sudah terbukti memenangkan suara rakyat. Jadi tidak masuk akal kalau kemudian dia dibilang tidak boleh mengatasnamakan rakyat. Karena jelas-jelas orang ini sudah teruji bisa memenangkan hati dan suara rakyat. Hasan Nasbi mengingatkan bahwa ruang publik harus adil. Jika masyarakat boleh mengkritik, maka pemerintah juga memiliki hak yang sama untuk meluruskan narasi yang keliru. Secara spesifik, Hasan Nasbi mengecam keras pihak-pihak di media sosial yang melontarkan narasi destruktif, mendesak pembubaran program MBG. Ini merupakan penghinaan nyata terhadap 1,5 juta warga lokal yang menggantungkan nafkah sebagai pekerja dapur SPPG. Ia menegaskan bahwa desakan moratorium dari para aktivis digital sama saja dengan merenggut hak dasar dari 62 juta penerima manfaat MBG, termasuk anak sekolah, ibu hamil dan balita di berbagai pelosok daerah yang sangat terbantu oleh program ini. Kritik terhadap transparansi dan potensi korupsi wajib terus berjalan demi menjaga akuntabilitas negara. Namun ketika aktivisme digital berubah menjadi gerakan yang menuntut pembubaran program strategis demi ego kelompok, mereka yang sesungguhnya sedang melawan kepentingan rakyat.
Demokrasi yang sehat membutuhkan akal sehat, bukan sekedar kebisingan yang mengorbankan gizi anak-anak bangsa. Men of our time.